Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu belajar secara online. Bagaimana dengan kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dan mengikuti PJJ pada hari ini. Masih dengan pembelajaran 8, ayo belajar surah Al-Kautsar ya. KD yang kita akan pelajari memahami isi makna Quran surah Al-Kautsar. Nah, ini keterampilan yang akan kita capai. Kemarin sudah kita praktekkan ya, membaca kalimat-kalimat dalam Quran surah Al-Kautsar dengan benar. Kemudian kalian sudah menyalin atau menulis kalimat ya, menghafal sudah ya. Jadi membaca dan penghafal ini sudah jadi satu nilainya ya, nilai keterampilan. Oke, kita lanjut untuk pembahasan hari ini, pembahasan buku LKS-nya. Masih sama isinya dengan pembelajaran 8 di buku cetak ya. Ini KD yang kalian bisa lihat. KD-KD-nya 3.1, 4.1, 1, 4.12, 4.13. Nah, ini sama KD yang kita akan pelajari hari ini. Oke. Buka kembali LKS halaman 12 ya. Halaman 12, membaca kalimat dalam surah Al-Kautsar. Jika kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, harus mau belajar sejak dini. Namun kita tidak perlu putus asa meskipun sekarang kita baru mulai belajar. Pembelajaran membaca Al-Quran itu terutama yang berkaitan dengan pertama ya, makhrajul huruf, yaitu letak pengucapan huruf. Nah, ini dalam membaca Al-Quran kita harus belajar pengucapan ya, makhrajul huruf ya, pengucapan lafal surah huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, panjang pendek bacaan, kaidah-kaidah bacaan seperti yang tercantum dalam ilmu tajwid ya, irama dan intonasi bisa dibelajarkan untuk menambah rasa senang membaca dan mendengarkan Al-Quran ya. Nah, kita lihat di sini ya, ada surah Al-Kautsar ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar ya. Di sini perhatikan panjang pendeknya dan pengucapannya. Ini toy ya, toy itu bukan toy. Ini karena ada ya mati dibacanya i toy ya. Kau ini bukan kau pakai u ya. Nah, ini ada tasdi bendera ya, dibacanya 4 sampai 6 harokat ya. Yang kedua kita lihat, nah ini penjelasannya seperti yang di buku cetak kemarin ya. Harus tahu panjang pendek dan kaidah-kaidah membaca surah Al-Kautsar. Kemudian kita lihat lagi di halaman 13. Nah, berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan keadaanmu. Ada uraian yang membaca surah Al-Kautsar ayat pertama. Nah, apakah kalian suka membaca ya? Nanti kalian isi dengan jujur ya. Nah, ini biasanya surat Al-Kautsar dibaca ketika kita sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, makanya ada manfaatnya ya menghafal surat pendek, bukan hanya sekedar membaca tapi dihafalkan, karena dalam sholat kita membaca surat-surat pendek pilihan ya yang kalian hafal. Oke, lanjut lagi B, menghafal surah Al-Kautsar. Nah, ini hafalannya sudah kemarin ya. Menghafal surah-surah dalam Al-Quran akan bermanfaat bagi kita. Dengan rajin menghafal, maka secara otomatis kita akan berlatih untuk menjaga ingatan kita. Menghafal surat-surat pendek sebaiknya diwajibkan secara terus-menerus. Selain akan melekat pada daya ingat peserta didik, juga berguna untuk menambah hafalan surah-surah lain untuk dibaca saat melakukan sholat. Nah, ini dia keterangannya ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, tetapi kita gunakan dalam melakukan sholat ya. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan ya, walaqad yasyarnal qur'ana lizikri fahal mim mudakir ya. Dan artinya, dan sesungguhnya telah kamu mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran ya. Kita lanjut halaman 14 dan 15 ya. Surah Al-Kautsar perlu dihafal dan dibaca berulang-ulang ya, termasuk surah pendek lainnya.
pahala menghafal sama dengan pahala membaca ya. Jadi ketika kita tidak bisa menghafal, kita membacanya terlebih dahulu, nah ini sama pahalanya ya. Jadi jangan menyia-nyiakan bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran. Oke, lanjut lagi, beri tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan keadaanmu ya, diisi dengan jujur. Yang pertama, hafalan surah Al-Kautsar ayat 1 ya, sudah belum? Kemudian yang kedua, hafalan surah Al-Kautsar ayat kedua ya, isilah dengan jujur. Mudah-mudahan kalian bisa ya menghafal dan terus sering dibaca terus menerus sehingga tidak lupa dari ingatan kalian, dan Allah memberikan pahala yang sesuai dengan usaha kalian. Yang C, menulis kalimat dalam surah Al-Kautsar. Yang C juga sudah kita coba ya kemarin. Kalian sudah menyalin kembali ya. Ada huruf hijaiyah yang berada di atas garis, ada juga yang berada di bawah garis ya. Seperti huruf Latin sama ya, ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Nah, ini perhatikan bagaimana guru menulis penggalan surah, lalu salinlah penulisan penggalan surah seperti berikut ini. Nah, coba kalian usaha lagi ya, disalin kembali ya, halaman 14 sampai 15 ya. Menulis huruf Arab, apalagi Al-Quran, bukanlah hal mudah, namun baik sekali untuk kita dalam berlatih. Tujuannya bukan untuk mencapai kemampuan menulis Al-Quran itu sendiri, akan tetapi lebih pada pengenalan dan having fun dalam belajar. Having fun dalam menulis Al-Quran ditempuh dengan mengenali cara menulis huruf, lalu menulis ayat dengan benar, hingga akhirnya mengenal tulisan indah Arab atau disebut dengan kaligrafi. Ingat, menulis Arab dimulai dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Oke, kita lanjut yang ke D. Ini dikerjakan ya, 14 sampai halaman 15. Pesan surah Al-Kautsar. Nah, berikut ada pesan-pesan yang terdapat dalam surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini adalah merupakan surah yang ke-108. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Pokok-pokok isi surat sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Yang kedua, perintah dari Allah agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Yang ketiga, Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Ya, jadi Muhammad ini pengikutnya sampai hari kiamat karena tidak ada lagi Rasul ya. Ini Rasul penutup, Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup atau disebut akhirul anbiya ya. Nah, tidak ada lagi Rasul-Rasul setelah Nabi Muhammad. Allah menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dapat menjaga hidupnya dan menjaga kehidupan lingkungannya, termasuk di dalam istilah lingkungan adalah sesama manusia dan alam. Itulah ringkasan tugas manusia sebagai khalifah. Cara menjaga kedua kehidupan tadi adalah dengan mengikuti petunjuk Allah sebagaimana telah disampaikan oleh para nabi dan utusannya. Kita lanjut ke halaman 16 ya. Petunjuk Allah untuk menjaga kehidupan diri dimulai dari kewajiban makan untuk hidup secara sehat dan halal, lalu melindungi diri dari bahaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia tersebut. Allah memberitahu melalui ayat-ayat dalam Al-Quran, diantaranya surat pertama, Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad ya nikmat yang banyak. Bahwa nikmat Allah sangatlah banyak, renungkan nikmat-nikmat yang bermunculan dari dalam bumi dan langit ya. Yang kedua, fasolli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Robmu dan berkurbanlah. Maksudnya agar semua orang selalu ingat Allah dengan cara bersujud dan sholat. Ingatlah bahwa sholat amat penting bagi setiap orang ya, karena merupakan tiang agama. Agama menjadi tegak oleh karena sholat. Demikian sebaiknya, tanpa sholat agama bisa menjadi ajaran yang mati ya. Makna wanhar adalah cara seseorang yang telah menjaga kehidupannya dirinya agar juga menjaga kehidupan lingkungannya. Janganlah kalian ingin menjaga hidup diri sendiri lalu merugikan orang lain, merusak lingkungannya ya. Pada saat manusia hidup bersama dengan lingkungan, manusia dituntut melakukan pengorbanan. Misalnya berkorban adalah
kata lain dari berbagi kepentingan. Di sanalah tumbuh ajaran mengenai saling menghormati, tolong menolong, bersedekah, berzakat dan sejenisnya. Selain itu, manusia juga harus memperbaiki lingkungan, membangun dan memperindah untuk kembali berhidup bersama. Bukan sebaliknya, hidup sesukanya hingga membahayakan manusia lain dan lingkungan. Misalnya mau mencuri, membiarkan orang lain berkekurangan, tidak peduli musibah yang menimpa orang lain dan semacamnya ya. Jadi di sini maknanya kita harus hidup bergotong royong dan menjaga keseimbangan alam ya. Jadi kalau kita memanfaatkan alam ya untuk mencari kebutuhan kehidupan kita, nah kita juga harus menjaga alam ya. Jadi harus seimbang. Kalau hasil kita dari laut, nah kita jaga keseimbangan laut dengan cara bagaimana ya, dengan cara yang tidak merusak ya habitat laut. Oke ya. Kemudian tanah ya, yang ada di tanah, yang ada di darat juga kita manfaatkan. Dan sesama manusia juga harus ya saling menghormati, saling tolong menolong dan saling membantu. Lanjut ke ayat ketiganya, inasyani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah ya. Jadi orang-orang yang melupakan Allah ya agar ini akan tersesat ya, agar manusia tidak menjauhi petunjuk Allah ya. Nikmat yang banyak, nikmatnya sudah diberikan ya tanpa kita sadari. Nah, dari ujung mata sampai ujung kaki itu banyak manfaatnya anggota tubuh kita. Untuk itu kita harus menjaga sholat kita dan berkorban serta tolong menolong terhadap manusia. Nah, tugas kalian hari ini coba kerjakan halaman 17, kemudian 18, 19 ya. Ini bagian pertama A pilihan ganda dan bagian B isian ya. Ini kamu kerjakan sampai halaman 19. Nah, pembahasan untuk pembelajaran 8 ya di buku LKS selesai tentang senangnya bisa membaca surah Al-Kautsar. Oke, Ibu ucapkan selamat pagi, semangat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.